Selamat datang Sobat Pohon Duit sekalian. Saya Andrea dan hari ini tentu kita akan membahas lebih banyak tentang sebuah konsep yang sebenarnya sangat umum guys. Tetapi banyak orang yang tidak paham atau bahkan sebenarnya tidak tahu mengenai fenomena ini, yaitu time value of money. Konsep time value of money sebenarnya itu sudah erat dihubungkan dengan compounding interest. Kenapa saya bisa bilang demikian? Itu karena compounding interest merupakan konsep di mana uang dapat menghasilkan bunga. Dan bunga yang dihasilkan dari uang itu dapat menghasilkan bunga lagi. Luar biasa bukan? Ya sebenarnya itulah yang dipakai oleh para orang kaya dan orang yang sudah punya banyak uang untuk bisa mempertahankan kekayaan yang mereka miliki. Nah konsep inilah yang akan saya ajarkan kepada teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Baik itu dalam aspek finansial, terutama karena aspek finansial ini akan sering sekali berhubungan erat dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Tapi di sini saya tidak mengajari bahwa uang adalah segalanya ya guys. Oke, balik ke laptop. Jadi konsep time value of money itu sudah berlaku sejak lama sebelum Masehi, yaitu ketika orang-orang menggunakan mata uang pertama kalinya. Mata uang itu sebenarnya diciptakan sebagai media pertukaran barang. Tetapi ternyata uang yang dipakai untuk menukar barang itu mempunyai nilai sendiri loh. Itulah kenapa ketika sistem barter yang dilakukan sebelum terciptanya mata uang itu sih tidak efektif. Karena ketika hendak menukarkan satu barang dengan yang lainnya, jumlahnya berbeda. Dan hal itu memberatkan pihak penjual ataupun pembeli. Dan dengan adanya sistem uang ini, dengan adanya munculnya mata uang ini, maka orang-orang hanya dapat menghitung, orang-orang menjadi tahu nilai dari barang dengan menggunakan acuan nilai uang yang dipakai. Nah, jadi time value of money ini sebenarnya dihubungkan dengan konsep bahwa nilai uang pada hari ini itu selalu lebih besar dibandingkan nilai uang pada hari keesokan harinya. Dan lebih besar lagi daripada nilai pada waktu minggu depan, bulan depan, dan seterusnya sampai selamanya. Loh, itu berarti uang sebenarnya makin lama makin tidak bernilai dong. Ya itulah faktanya. Dan tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Dan mengapa orang-orang yang ketika tidak mengetahui hal ini akan selalu berpikir, kenapa ya saya bekerja sebegitu lamanya tetapi tidak menghasilkan kekayaan yang mumpuni. Kok bisa mata uang semakin tergerus nilainya semakin hari ke hari? Nah, di sini teman-teman yang harus diketahui adalah bahwa ada yang dinamakan sebagai inflasi. Inflasi adalah saat ketika nilai mata uang yang ditukar itu semakin tergerus. Loh, kok bisa? Contoh yang dapat kita ambil sebagai analogi adalah bahwa ada seorang petani A dan ada seorang pedagang B. Petani A mempunyai sejumlah apel, kita bilang anggap saja jumlahnya ada 3 buah. Namun petani B ketika ingin membeli apel tersebut, harganya per buah adalah Rp1.000. Maka seharusnya petani B menyiapkan uang Rp3.000 untuk membeli ketiga apel tersebut. Nah, di sini semakin hari ke hari kita tahu bahwa jumlah apel yang beredar di masyarakat itu tetap sama. Yang artinya bahwa supply apel itu akan selalu terjaga dengan baik karena permintaan dan produksi yang seimbang antara masyarakat dan juga produsen petani. Namun, di mata sisi satu lainnya, uang yang dimiliki oleh para pedagang itu jumlahnya seiring berjalan waktu yang beredar semakin banyak. Karena pemerintah akan selalu mencetak uang yang semakin banyak karena untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, jumlah penduduk yang semakin banyak, dan pertukaran barang yang semakin intensif. Artinya, suplai uang akan semakin banyak yang tidak diimbangi dengan suplai barang yang ingin dibeli, yaitu di sini contohnya apel. Maka, sesuai dengan hukum ekonomi, suplai yang bertambah di sisi uang akan menyebabkan nilai uang itu semakin menurun. Dalam arti lain, nilai apel, harga apel yang dibeli semakin mahal. Tidak lagi Rp1.000, melainkan Rp2.000. Di sini, yang bisa kita tangkap adalah bahwa orang-orang akan selalu cenderung untuk menghabiskan uangnya pada hari ini dibandingkan keesokan harinya karena adanya inflasi. Dari sini, bayangkan teman-teman, ketika inflasi terjadi dalam waktu yang sangat cepat, orang-orang akan mulai berpikir,
wah, nilai mata uang saya semakin mengecil nih keesokan harinya. Saya buang saja deh nilai uangnya, nggak penting juga, saya belanja saja. Itulah yang terjadi ketika adanya market crash atau pasar yang jatuh. Orang-orang akan berbondong untuk membeli-beli yang dinamakan panic buying, sehingga uang yang beredar itu menjadi tidak berguna. Di satu sisi, bank pun akhirnya terjatuh karena uang tidak berguna, perusahaan finansial terjatuh hingga ke skala ekonomi. Disinilah ada suatu mekanisme yang digunakan dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang dinamakan sebagai interest atau bunga. Bunga itu diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpan dan atau menabung uang yang dimiliki. Nah, disinilah fungsi dari bunga, yaitu memberikan kesempatan kembali kepada masyarakat untuk menabung, yaitu untuk menahan uang selama mungkin sehingga nilai uang tidak terjatuh. Lantas, bagaimana inflasi akhirnya bisa menjadi lebih stabil di masa ekonomi hingga saat ini? Nah, teman-teman, masyarakat telah menemukan secara alami yaitu sebuah sistem yang akhirnya membuat orang-orang itu mau menyimpan uangnya lebih lama tanpa harus takut nilai uangnya tergerus. Nah, sistem inilah yang dinamakan sebagai bunga atau return investasi. Dalam bahasa Indonesia, ya sebenarnya istilah return ini tidak ada. Namun di dalam bahasa finansial ini diartikan sebagai nilai uang yang didapatkan sebagai kompensasi dari uang yang disimpan terhadap satuan waktu. Nah, konsep bunga ini akhirnya membuat masyarakat berpikir dua kali untuk menghabiskan uangnya, karena ketika masyarakat menyimpan uangnya, masyarakat mendapatkan ekstra kompensasi dalam bentuk pertambahan nilai uang. Nah, pertambahan nilai uang ini sebenarnya bisa dalam bentuk kualitas maupun kuantitas, tergantung dari instrumen investasi yang dipakai. Nah, seperti contohnya, apabila masyarakat menggunakan instrumen logam mulia, maka nilainya, nilai kualitasnya yang akan bertambah. Sedangkan apabila orang menggunakan instrumen deposito, maka nilai kuantitasnya yang akan bertambah, yaitu jumlah uang yang semakin banyak. Untuk menyimpan uang, masyarakat pasti mempunyai pemikiran seperti ini. Wah, saya lebih baik menyimpan uang apabila saya mendapatkan return atau bunga yang lebih besar dibandingkan inflasi. Karena hal inilah yang akhirnya menyebabkan masyarakat mau menyimpan uang di kemudian hari. Nah, disinilah karena konsep untuk mempertahankan nilai kekayaan diri dengan menggunakan return dari investasi yang lebih besar daripada inflasi, maka investasi menjadi sebuah konsep dan tindakan yang penting untuk dilakukan sedini mungkin. Karena hal itu akan melindungi nilai kekayaan diri kita dari tergerusnya mata uang akibat inflasi. Nah, karena adanya bunga ketika seseorang menyimpan uang di dalam instrumen investasi, maka apabila uang tersebut dibiarkan dalam jumlah yang lama, bunga yang didapatkan dari uang yang disimpan tersebut akan menghasilkan bunga tambahan lagi, guys. Dan bunga tambahan inilah yang nantinya akan semakin memperbaiki diri, semakin banyak, hingga mencapai skala yang tidak dapat dihitung. Disinilah, guys, pentingnya kita untuk bisa memikirkan tentang apa konsekuensi kita tidak melakukan investasi. Karena yang kita ketahui bahwa inflasi dan peningkatan gaji itu tidak seimbang. Bahkan ketika kita bekerja semakin lama, karena inflasi yang semakin kencang, peningkatan gaji yang tidak menyimbangi inflasi, maka kekayaan kita akan semakin lama semakin tergerus. Disinilah investasi menjadi sebuah instrumen dan tindakan yang sangat penting. Jadi teman-teman, ingatlah bahwa ketika Anda ingin berpikir untuk menjadi orang yang lebih kaya akan sesuatu yang bernilai, baik itu kaya akan uang, kaya akan waktu, kaya akan segalanya, maka teman-teman perlu memikirkan tentang investasi sebagai salah satu jalan menuju kekayaan tersebut. So, what are you waiting for? Jangan lupa untuk
subscribe, and follow this channel untuk belajar lebih banyak tentang investasi. See you again. Bye-bye.